dengar. Eh, Baik, kita mulai. Dengar nggak Mbak? Dengar ya? Saya dengar sih. Oke. Eh, Baik, kita mulai pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan kelima mata pelajaran IPS. Di pertemuan kelima ini, kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan di slide keempat. Jadi di slide keempat itu kan misalnya banyak. Itu kemarin belum selesai. Ya, karena belum selesai, maka kita lanjutin malam ini. Untuk di buku modulnya bisa dilihat di halaman 135, yaitu fungsi dan peran penduduk dalam pembangunan nasional. Di sini nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah kualitas penduduk Indonesia, kemudian hubungan kualitas penduduk Indonesia dengan masa pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia, serta peranan penduduk Indonesia khususnya dalam pembangunan nasional. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kualitas penduduk Indonesia ya. Jadi sebenarnya indikasi kualitas atau mutu sumber daya manusia itu dapat kita lihat dari beberapa hal ya, misalnya dari pendapatan, kemudian juga dari tingkat kesehatan masyarakatnya, serta dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi di tingkat kesehatan suatu masyarakat, semakin tinggi pula biasanya semakin tinggi pula tingkat pendidikan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas atau mutu sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Jadi eh, tiap wilayah bisa kita ambil kesimpulan bahwa tiap wilayah, walaupun itu satu negara, itu terkadang mempunyai kualitas penduduk yang berbeda-beda. Misalnya di daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi, kemudian tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan yang tinggi, itu biasanya kualitas atau mutu sumber daya manusianya itu lebih bagus daripada uh, kualitas penduduk di mana tingkat pendidikannya itu rendah, kemudian tingkat kesehatannya juga rendah, serta tingkat pendapatannya rendah. Nah, di sini terkait dengan kemampuan penduduk untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu kan pasti digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ini akhirnya akan mempengaruhi uh, kualitas penduduk Indonesia ya, dan kualitas penduduk Indonesia sendiri itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tadi ya, tingkat pendidikan, kemudian pendapatan, serta kondisi kesehatan masyarakatnya. Nah, kira-kira kenapa ketiga hal ini merupakan indikator utama dalam penentuan kualitas suatu masyarakat? Ada yang mau jawab? Ya, ini tadi kan kita membahas. Ya, Mbak Suparmi. Em, Ininya ya yang error. Apanya yang error? Mikrofonnya. Oh, jadi kan tadi kita membahas ya bahwa kualitas penduduk khususnya itu atau kualitas suatu masyarakat itu kan indikator utamanya ada tiga. Yang pertama adalah tingkat pendapatan, kemudian tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Dan kira-kira kenapa sih ketiga hal ini yang
menjadi indikator utama kualitas sebuah masyarakat. Kenapa nggak yang lain gitu? Enggak, kenapa nggak yang lain? Kenapa? Maksudnya emang sih yang lain juga berpengaruh, cuman yang indikator utamanya kenapa ketiga hal ini? Hmm, ya, uh-uh, 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 uh-uh. Ya dari Mbak Siti udah urun pendapat. Yang lain ada yang mau nambahin? Ya, jadi kalau misalnya disimpulkan tadi, memang dalam bidang pendidikan ya khususnya, jadi tinggi rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat itu kan pastinya menentukan tinggi rendahnya kualitas sumber daya masyarakat yang ada di tempat itu, menentukan bagaimana pola pikirnya. Jadi sebenarnya pendidikan yang baik itu tentunya adalah pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi misalnya kita berada di negara Indonesia ya, negara Indonesia itu negara kepulauan. Kebanyakan itu kalau negara kepulauan pendidikan bukan pendidikan sih, pengetahuan yang lebih diutamakan yang pasti diperlukan adalah pengetahuan tentang kemaritiman. Nah, jika kita sudah tahu bahwa yang paling utama di Indonesia kan pastinya pendidikan kemaritiman sama pendidikan tentang pertanian ya, karena masyarakat Indonesia kebanyakan bertani, kalau nggak gitu nelayan. Nah, jika uh, kita memberikan pendidikan tentang pertambangan misalnya, sedangkan pertambangan itu di suatu daerah tidak begitu diperlukan, itu artinya kan pendidikan ini kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga bisa dikatakan pendidikan ini kurang baik karena tidak bisa memenuhi kebutuhan di suatu masyarakat tersebut. Jadi kalau misalnya di daerah pantai itu biasanya kalau misalnya didirikan SMK ya misalnya, itu pasti ada jurusan tentang kemaritimannya kalau di daerah pantai kayak gitu. Beda nanti kalau dengan di daerah yang mungkin di daerah perkotaan, SMK-nya mungkin jadi SMK Tata Boga atau juga SMK tentang perhotelan, karena memang di daerah situ banyak perhotelan atau yang sejenisnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kesehatan uh, suatu masyarakat itu baik, tadi kata Mbak Siti kita bisa sehat ya, bisa bekerja secara optimal, kemudian juga pada akhirnya karena kita bisa bekerja secara optimal, pendapatan kita pun akan naik. Nah, kalau misalnya pendapatan kita naik, otomatis kan kita juga lebih sejahtera kan, masyarakat kita lebih sejahtera, kemudian angka kemiskinannya juga akan semakin rendah, dan bisa dibilang bahwa kehidupan masyarakat atau kehidupan warga negara tersebut akan menjadi semakin makmur. Jadi ini saling saling berrelasi ya, karena tadi dengan kondisi uh, pendidikan yang bagus, otomatis juga dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus juga kan. Dengan seperti itu nanti pelan-pelan maka angka kemakmurannya juga akan meningkat seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih hubungan antara kualitas penduduk dengan masa pergerakan nasional?
kan kita tahu bahwa kualitas penduduk itu kan sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu bangsa ya. Jadi meningkatnya kualitas penduduk di Indonesia ini secara tidak langsung pun berpengaruh pada pergerakan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sejarahnya, pada masa pergerakan nasional ini sudah tidak lagi dipimpin oleh bangsawan-bangsawan dari kerajaan, tidak lagi dipimpin oleh suatu kerajaan tertentu ya, tetapi ketika masa pergerakan nasional yang menjadi pemimpin, istilahnya bukan pemberontakan sih, pemimpin uh, perlawanan terhadap penjajah itu mulai dipimpin oleh para mahasiswa waktu itu. Yang paling ketara adalah pada saat berdirinya Budi Utomo. Itu kan Budi Utomo berdiri diprakarsai oleh para mahasiswa dari Stovia. Nah, ini nanti kita akan membahas lebih detail ya. Jadi di sini mulai muncul organisasi pergerakan nasional yang sifatnya tidak lagi berkedaerahan, tapi sudah langsung sifatnya merangkul seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada mulai adanya Sumpah Pemuda, mulai dari pertemuan pertama, kemudian kedua dan ketiga. Di pertemuan kedua itu lahirlah Sumpah Pemuda. Kemudian juga muncul yang namanya nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, sedangkan nasionalisme Indonesia ini apa sih yang mendasari rasa nasionalisme Indonesia ini? Yang pertama adalah karena waktu itu terjadi perluasan pendidikan. Artinya apa? Sebenarnya pada waktu dulu pemerintah Belanda masih menjajah Indonesia, waktu itu Indonesia namanya Hindia Belanda ya. Ini pemerintah Hindia Belanda itu menerapkan yang namanya politik etis pada tahun 1901. Jadi politik etis ini isinya apa? Isinya ada irigasi atau pengairan, kemudian emigrasi atau transmigrasi ya, dan juga edukasi atau pendidikan. Nah, ketika kebijakan ini sebenarnya itu kan mempunyai tujuan baik, yaitu untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk. Karena waktu itu juga sebenarnya bangsa Eropa, bangsa Belanda itu sadar bahwa jika bangsa Indonesia ini dibiarkan, kan mereka menjajah kita, tapi jika dibiarkan tanpa adanya suatu suatu perbaikan, maka otomatis nantinya negara Hindia Belanda pun, waktu itu Indonesia masih Hindia Belanda, itu lama kelamaan juga akan terpuruk, akan jadi jelek gitu kan. Nah, buat mengurangi hal-hal seperti ini, maka ada politik etis. Ini sebenarnya bisa dibilang politik balas budi oleh rakyat Belanda kepada masyarakat pribumi Indonesia. Tapi dalam pelaksanaannya, hal ini tetap tidak bisa bisa dibilang tidak adil ya, tetap tidak adil bagi rakyat pribumi. Kenapa? Karena terjadi penyelewangan dalam politik etis. Karena pada prakteknya itu politik etis ini tetap saja memberikan tetap saja mempunyai keberpihakannya itu tetap pada penjajah. Rakyat Indonesia tetap nggak dapat nilai positif yang banyak gitu. Jadi cuman istilahnya cuman sebagai formalitas saja ada politik etis atau politik balas budi ini, sedangkan sebenarnya yang tetap diuntungkan tetap pihak penjajah. Jadi kayak irigasi, awalnya kan pengairan atau irigasi ini pengennya ke semua lapisan ya, jadi entah itu untuk perkebunan Belanda, entah itu untuk persawahan masyarakat. Tapi pada prakteknya irigasi ini titik beratnya lebih untuk
perkebunan Belanda, kemudian transmigrasi. Nah, ini awalnya kan direncanakan untuk gimana kependudukan di Indonesia itu bisa merata, tapi nyatanya transmigrasi atau emigrasi ini hanya digunakan untuk mengirimkan orang-orang Jawa keluar Jawa biar nantinya mereka dijadikan buruh perkebunan Belanda dengan upah yang sangat murah. Nah, selanjutnya pendidikan pun itu cuma sampai tingkatan rendah, jadi apa ya, SR, sekolah rakyat, itu tingkatan semacam tingkatan SD kayak gitu. Dan ini pun tujuannya cuma untuk memenuhi pegawai rendahan aja. Jadi masyarakat Indonesia waktu itu tetap bisa bisa sekolah tapi cuma setingkat SD, dan itu cuma biar jadi pegawainya Belanda gitu aja. Dan pendidikan tinggi pun itu hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat waktu itu. Nah, tetapi salah satu segi positif yang akhirnya dirasakan oleh bangsa Indonesia ini adalah di bidang pendidikan. Jadi karena adanya bidang pendidikan ini, waktu itu akhirnya orang Indonesia pun banyak kan yang berpendidikan modern, bisa baca tulis. Akhirnya ada beberapa yang mempelopori gerakan pendidikan, gerakan sosial maupun gerakan politik, sehingga pengaruh pendidikan inilah yang pada akhirnya melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional di Indonesia. Jadi dari sini kita udah tahu ya bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah investasi peradaban. Jadi melalui pendidikan inilah masyarakat itu mempunyai pengetahuan dan mempunyai kesadaran nasionalisme akan bangsa Indonesia. Dan karena ini karena kebijakan politik Belanda ini tadi juga akhirnya banyak kan sekolah-sekolah yang berdiri di daerah di Indonesia. Jadi nasionalisme di Indonesia ini selain dikarenakan ada perluasan pendidikan oleh politik etis ini, juga didasari pula oleh kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Jadi pada awalnya dulu sebelum masa pergerakan nasional, perjuangan melawan penjajah itu dilakukan per daerah, per wilayah, per kerajaan. Jadi tidak ada tidak ada persatuan gitu. Jadi kalau misalnya berjuang ya udah, misalnya kerajaan Goa aja, atau misalnya kerajaan Banten aja. Nah, kalau ini dengan perjuangan yang seperti itu akan lebih mudah untuk dipadamkan. Selanjutnya juga karena adanya rasa semenasib sepenanggungan. Tadi ya, kita merasa bahwa kita mempunyai nasib yang sama karena dijajah oleh pihak Belanda. Kemudian yang keempat adalah karena mulai banyaknya paham-paham baru yang mulai masuk. Misalnya paham liberalisme, kemudian paham sosialisme, maupun paham komunisme yang pelan-pelan mulai masuk ke Indonesia dan juga mulai berpengaruh terhadap organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya di Indonesia pun mulai berkembang yang namanya organisasi etnik, kemudian organisasi kedaerahan maupun organisasi keagamaan. Misalnya Trikoro Darmo pada tahun 1915, kemudian Jong Java itu pada tahun 1918, dan Jong Sumatranen Bon pada tahun 1917. Selain itu juga mulai banyak organisasi, itu tadi kan organisasi etnik, kemudian juga ada mulai banyak organisasi keagamaan. Misalnya ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada Muda Kristen Jawi ataupun Jamiatul Wasyiyah. Pada masa ini juga mulai muncul juga banyak banyak tokoh pejuang wanita, misalnya R.A. Kartini, kemudian juga ada Dewi Sartika, ada juga Maria Walanda Maramis. Nah, yang pertama
latar belakang lahirnya organisasi pergerakan nasional, kita harus apa ya, kita lihat dulu ini kebangkitan nasional ini maksudnya apa. Kebangkitan nasional ini adalah masa kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajahan. Kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, sehingga pada tanggal 20 Mei ini selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Terus kira-kira gimana sih ceritanya Budi Utomo ini lahir kok terus dijadikan awal mula masa kebangkitan nasional? Nah, ini Budi Utomo ini dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa kedokteran Stovia di Jakarta. Jadi Stovia ini sekolah kedokteran ya. Jadi waktu itu para tokoh mahasiswa kedokteran ini sepakat untuk berjuang memajukan pendidikan rakyat Indonesia, sehingga mereka mendirikan organisasi Budi Utomo ini di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Nah, tokoh yang berpengaruh atau tokoh penting pada pendirian Budi Utomo ini ada antara lain Dr. Sutomo. Jadi Dr. Sutomo ini waktu itu adalah ketua Budi Utomo, kemudian ada Gunawan, ada Cipto Mangunkusumo, dan juga ada RT Aryo Tirtokusumo. Ini gambarnya Bapak Dr. Sutomo. Selanjutnya organisasi kedua adalah Sarekat Islam. Jadi Sarekat Islam ini didirikan tahun 1911, tapi sebelum namanya Sarekat Islam tahun 1911 ini namanya Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Kiai Haji Zamanuddin dan RM Tirto Adi Suryo di Solo. Nah, tujuan awalnya itu untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Cina. Jadi waktu itu kan Indonesia kan masih dijadikan pusat transit oleh para pedagang-pedagang asing ya, terutama pedagang Cina, pedagang dari India. Nah, ini biar pedagang Indonesia itu nggak kalah dalam persaingan dengan pedagang-pedagang ini, maka didirikanlah Serikat Dagang Islam. Nah, tapi pada tanggal 30 September 1912, Serikat Dagang Islam ini akhirnya berubah nama menjadi Sarekat Islam dan dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto atau OS Cokro Aminoto. Nah, selanjutnya sendiri pada tahun 1923, Sarekat Islam ini akhirnya berubah menjadi Partai Sarekat Islam dan bersifat non-kooperatif terhadap Belanda, di mana pada akhirnya tahun 1927 Partai Sarekat Islam ini menetapkan tujuan pergerakan untuk Indonesia merdeka dengan berasaskan Islam. Jadi sempat terjadi beberapa perombakan nama, kemudian juga terjadi beberapa perombakan tujuan, tetapi pada intinya tujuan utamanya tetap sama, pengennya sih gimana masyarakat Indonesia ini bisa merdeka, gimana masyarakat Indonesia ini bisa bersaing dengan masyarakat dari bangsa-bangsa lainnya. Ini gambarnya Bapak Cokro Aminoto. Selanjutnya ada Indische Partij. Jadi Indische Partij ini merupakan partai politik pertama yang didirikan di Indonesia. Dia didirikan oleh 3 serangkai. Ada EFE Dekker atau nama Indonesianya adalah Danudirjo Setiabudi atau biasa disebut juga dengan Multatuli. Kemudian ada Raden Mas Suwardi Suryadiningrat dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan dari Indische Partij ini ingin mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia sehingga keanggotaannya itu terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama maupun ras. Dari sini, dari 3 serangkai ini pun kita sudah tahu ya, ada satu nama yang terlihat asing, yaitu namanya Dekker ya. Jadi
Bapak Dewas Dekker ini sebenarnya adalah uh, orang Belanda yang beliau ini sangat prihatin dengan keadaan rakyat Indonesia. Beliau sangat mencintai Indonesia dan beliau merasa bahwa sebenarnya penjajahan itu nggak manusiawi dan memang harus dihapuskan dari uh, Indonesia. Nah, sehingga beliau ini mempunyai nama pribumi, nama Indonesia, Danudirjo Setiabudi, dan beliau ini bersama dengan Raden Maswardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo senantiasa mengkritik kebijakan Belanda, baik itu dengan menggunakan tulisan yang dipublikasikan maupun dengan cara-cara yang lainnya. Jadi ceritanya pada tahun 1913 ini kan ada persiapan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis. Dan waktu itu Belanda meminta rakyat Indonesia untuk memperingati hari tersebut. Nah, tetapi ketiga orang ini, tiga serangga ini menentang rencana itu dan kemudian menulis artikel yang dimuat di harian The Express. Nah, dengan judul Als ik een Nederlander was, atau seandainya aku orang Belanda. Dan di sini Raden Maswardi Suryaningrat ini mengecam Belanda. Intinya apa? Intinya adalah gak mungkin kita orang yang dijajah, kita bangsa yang dijajah, itu disuruh untuk merayakan hari jadi penjajahnya. Yo, apa ya? Itu sebuah kayak ironi kan, kita dijajah, kita nggak merdeka, tapi kita disuruh merayakan kemerdekaan bangsa yang menjajah, kayak gitu. Nah, karena hal ini akhirnya pemerintah Belanda itu marah dan menangkap serta membawa mereka ke Belanda. Nah, tetapi walaupun toh mereka berhasil ditangkap dan mereka diasingkan ke Belanda, tetap semangat perjuangan bangsa itu tetap ada ya, perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia ini pada mulanya bernama Indische Vereniging, didirikan tahun 1908. Nah, pada tahun 1922 akhirnya berubah menjadi Indonesia. Saya agak gak tahu ini ngomongnya gimana ya, IV. Nah, ini pada tahun 1925 akhirnya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan nama majalahnya yang awalnya Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Jadi tujuan utama dari Indonesia Merdeka ini, dari majalah Indonesia Merdeka, adalah untuk memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tujuan utama dari Perhimpunan Indonesia ini. Nah, tokoh Perhimpunan Indonesia diantara lain adalah Bapak Muhammad Hatta ini, Bapak Muhammad Hatta. Kemudian ada Ali Soslamidjojo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Saturnulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan juga Nazir Datuk Pamuntjak. Yang selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Jadi PNI atau Partai Nasional Indonesia ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tahu kan Insinyur Soekarno ini siapa? Ini adalah Bapak Reformasi ya, bersama dengan Bung Hatta. Jadi presiden dan wakil presiden. Nah, ini tujuan PNI sendiri adalah untuk memerdekakan Indonesia ya, dengan ideologi nasionalisme. Jadi organisasi ini bersifat terbuka dan revolusioner, sehingga PNI ini cepat meraih banyak anggota. Nah, pengaruh Bapak Soekarno ini juga sangat meresap ke dalam semua lapisan masyarakat ya. Serta waktu itu juga Bapak Muhammad Hatta, Bung Hatta itu pada akhirnya ikut serta dalam kegiatan politik Bapak Soekarno, sehingga membuat Partai Nasional Indonesia atau PNI ini menjadi sangat kuat. Nah, kegiatan politik PNI ini pada akhirnya karena banyak pengikutnya dianggap mengancam pemerintah Belanda.
Sehingga pada tahun 1929 para tokoh PNI ini ditangkap dan diadili Belanda. Dan pada tahun 1931 PNI dibubarkan. Jadi yang waktu itu ada Pak Karno, ada Mas Kun, ada Gatot Mangkupraja, dan juga ada Bapak Supriyadinata. Ini kan diadili di Belanda. Nah, pas dalam pembacaan pembelaannya, Bapak Soekarno ini memberi judul Indonesia Menggugat, dan akhirnya mereka dihukum penjara ya. Tapi walaupun pada tahun 1931 ini kan PNI dibubarkan, tapi waktu itu Sartono akhirnya membentuk Partindo. Kemudian Bapak Muhammad Hatta dan juga Bapak Sultan Syahrir ini juga mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, sebenarnya banyak tokoh yang dihukum dan dibuang pemerintah kolonial Belanda ya, karena mereka itu membela rakyat Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Tetapi walaupun banyak tokoh yang dihukum, kemudian juga dibuang, diasingkan, tapi semangat perjuangannya ini tidak putus. Jadi masyarakat waktu itu, para pejuang-pejuang itu tidak merasa gentar dengan hukuman yang ada. Mereka tetap berani mengkritisi kebijakan Hindia Belanda waktu itu. Mereka tetap berani mengangkat senjata melawan Belanda, mengangkat senjata untuk memperoleh kemerdekaan. Dan semangat inilah yang harusnya selalu kita tiru. Nah, sebenarnya selain 5 organisasi di atas, masih banyak organisasi-organisasi lain yang ada di Indonesia. Misalnya juga tahun 1935 itu ada Parindra, Partai Indonesia Raya ya, dengan tokohnya misalnya Bapak Husni Tamrin, Bapak Soekarjo, dan Bapak Panji Suroso serta Mr. Susanto. Kemudian juga ada Gerindo atau Gerakan Indonesia yang didirikan pada bulan April tahun 1937 di Jakarta. Nah, selain itu tahun 1930 Bapak Husni Tamrin ini membentuk Fraksi Nasional. Tujuannya untuk memperkuat wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1936 salah satu anggota Foxtrot ini yang bernama Bapak Sutarjo ini mengajukan petisi yang menuntut kemerdekaan Indonesia berangsur-angsur dalam 10 tahun. Nah, petisi ini kemudian dikenal sebagai petisi Sutarjo. Tetapi petisi ini ditolak oleh Belanda dengan alasan bahwa bangsa Indonesia waktu itu belum siap untuk merdeka. Ya padahal ya emang nggak mau ngasih aja sih. Cuman pada akhirnya tahun 1939 dibentuk pula federasi atau gabungan dari beberapa organisasi politik yang disebut dengan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, dengan semboyannya Indonesia Berparlemen. Nah, jadi panjang sekali ya cerita cerita dari masa awal kebangkitan nasional sampai masa Indonesia merdeka. Ini masih panjang sekali jalan Indonesia untuk merdeka. Ini dimulai pada tahun 1908, sedangkan Indonesia baru bisa merdeka pada tahun 1945. Baru setelah sekitar 39-40 tahun setelahnya Indonesia baru bisa merdeka. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu, pada era pergerakan nasional ini muncul pula yang dinamakan Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda ini diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, di Kongres Pemuda kedua lebih tepatnya. Jadi Kongres Pemuda waktu itu ada 3 kali ya, Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, Kongres Pemuda 3. Dan Sumpah Pemuda ini kebetulan di Kongres Pemuda 2. Kalau masih ingat, ini ada di pelajaran PKN yang kita bahas minggu lalu. Jadi PKN sama IPS ini agak-agak sama ya. Kadang bingung jadinya mau bikin soalnya kayak gitu. Nah, Ikrar Sumpah Pemuda ini
ada tiga. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu atau menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa ikrar ini tuh merupakan tekad untuk mengusir penjajah melalui pergerakan nasional, di mana dari ikrar Sumpah Pemuda ini bisa kita ketahui bahwa pada saat itu para pemuda Indonesia sudah mulai bersatu dengan dilandasi oleh background atau sejarah yang sama, kemudian merasa bahwa mereka mempunyai kesamaan nasib, dan mereka pada akhirnya uh, berjanji, bersumpah bahwa mereka ini satu kesatuan bangsa Indonesia, satu tanah, tanah air Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, tidak membeda-bedakan lagi antara ras apa, dari daerah mana, bagaimana uh, kebudayaannya. Tapi mereka sudah merasa bahwa kita itu sebenarnya satu, kita Indonesia, kita harus merdeka di bawah satu panji, satu bendera Indonesia. Ini perjuangan perjuangan para pemuda sendiri untuk mengikatkan diri dari dalam bingkai bangsa Indonesia ini pun tidak bisa dibilang mulus atau gampang ya, tapi penuh dengan berbagai macam uh, apa mereka harus melalui berbagai macam pengorbanan, baik itu berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban nyawa sekalipun. Nah, pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia ini mengeluarkan pernyataan yang berisi tentang penegasan tekad untuk bersatu dalam mengusir penjajah. Dan hal ini dikenal dengan Manifesto Perhimpunan Indonesia dan mendapatkan banyak dukungan dari berbagai organisasi. Selanjutnya, manifesto ini atau gagasan ini terrealisasikanlah pada Kongres Pemuda II tahun 1928 sehingga muncul yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, Panitia Kongres Pemuda II ini dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1928 dengan ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Kemudian panitianya sendiri ini mewakili wilayah di seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari PPPI, kemudian ada dari Jong Java, ada Jong Batak, ada Jong Sumatera Bon, ada Jong Kelebes, ada Jong Ambon, serta ada Jong Islamaitan Bon, dan juga tokoh-tokoh lainnya. Kongres Pemuda kedua ini diselenggarakan mulai dari tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 dan dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda di seluruh Indonesia. Selain menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda ini tadi, Kongres Pemuda kedua juga menetapkan lagu Indonesia Raya yang merupakan ciptaan dari Bapak W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, serta menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Nah, selanjutnya didirikan pula Indonesia Muda tahun 1930 yang berasaskan kebangsaan dan bertujuan Indonesia Raya. Selanjutnya pada Kongres Pemuda ketiga di Yogyakarta tahun 1938, tujuan kemerdekaan Nusa dan Bangsa ini diganti menjadi menjunjung tinggi martabat Nusa dan Bangsa ya. Dan setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda II, perjuangan kemerdekaan ini akhirnya dilakukan secara bersama-sama dan mulai terorganisir serta tidak tergantung pada satu pemimpin saja, dan akhirnya membuahkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
dari sini ada yang mau didiskusikan? Iya, tinggal tiga tapi empat empat empat, tapi yang dengerin nggak tahu saya cuman satu apa dua. Ya ini bisa dilihat ya, ini timelinenya. Jadi tahun 1925 ini mulai ada pernyataan penegasan tekad untuk bersatu dalam mengusir penjajah. Kemudian tahun 1928 ini Kongres Pemuda II di Jakarta yang menghasilkan Sumpah Pemuda, kemudian menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, tahun 1938 Kongres Pemuda III di Yogyakarta, ini tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa diganti menjadi menjunjung tinggi martabat nusa dan bangsa. Tadi ya timelinenya. Nah, kemerdekaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia ini sejatinya adalah jerih payah dari perjuangan masa lalu. Sehingga sudah sepantasnya kok bangsa Indonesia saat ini tuh harusnya menjaga persatuan dan kesatuan agar bisa kuat dari ancaman, dari berbagai ancaman, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang kan lagi musim-musim adu domba banget ya, udah mulai masuk pemilihan apa itu kan mudah sekali uh, diadu domba. Nah itu harusnya kita kembali mengingat bahwa sebenarnya Indonesia merdeka ini hasil jerih payah para pejuang. Mereka nggak hanya berkorban waktu, berkorban harta, tapi juga berkorban nyawa demi mewujudkan Indonesia bersatu dan merdeka. Nah, sehingga kira-kira bagaimana sih peranan penduduk dalam pembangunan nasional saat ini? Jadi penduduk itu sebenarnya merupakan modal dasar dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu apa sih? Pembangunan nasional ini merupakan rangkaian pembangunan berkesinambungan atau terus-menerus yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan nasional sendiri ini sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Masih ingat kan isi dari undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar? Ini alinea keempat ya, karena alinea pertama kan baru pembukaan yang uh, rasa syukur kehadiran Tuhan. Kemudian di alinea keempat ini ada tujuan pembangunan nasional juga. Nah, pembangunan nasional ini bisa meliputi dari pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, baik itu sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Jadi modal dasar dari pembangunan nasional sendiri itu adalah segala sumber kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa. Misalnya kemerdekaan dan kedaulatan, kemudian jiwa dan semangat persatuan, ada juga wilayah, kekayaan alam. Kan kekayaan alam Indonesia beragam ya, mulai dari kekayaan maritim, hasil tambang, kemudian juga hasil perkebunan, hasil pertanian, dan lain-lain. Kemudian juga ditentukan oleh penduduknya serta adat istiadat dan juga budaya dari suatu bangsa. Dan jika semua potensi ini berhasil dimanfaatkan secara optimal, tentunya pembangunan nasional yang dicita-citakan pun akan terwujud dan tercapai. Nah, kira-kira kalau mbak-mbak mas-masnya ini sudah siap belum membangun Indonesia? Dimulai dari diri sendiri ya, harus dipersiapkan.
Jadi apa ya, setiap 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 bukan setiap penduduk Indonesia itu sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Hanya saja terkadang kita merasa rendah diri, merasa bahwa tanpa adanya saya toh gak ada efeknya, kayak gitu. Tanpa saya mau ikut campur pasti juga gak ada efeknya, mau saya ikut gini paling juga gak efek, gak seperti itu. Tetapi kalau misalnya ya, itu kan baru satu orang mikir kayak gitu. Kalau misalnya ada 10 orang mikir kayak gitu, 100 orang kayak gitu, tentunya tujuan dari pembangunan nasional tidak mungkin bisa diwujudkan. Kemudian di pembangunan nasional sendiri ini ada yang namanya indeks pembangunan manusia dan juga pembangunan nasional. Nah, indeks pembangunan manusia ini apa sih? Indeks pembangunan manusia ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah atau wilayah. Mungkin ini internetnya lagi nggak enak. Nggak apa-apa. Jadi IPM atau indeks pembangunan manusia ini digunakan untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah ya, dalam 3 dimensi dasar, yaitu lama hidup, tingkat pendidikan, serta standar hidup layak. Nah, IPM ini dikembangkan oleh ahli ekonomi dari India Amartya Sen dan juga Pakistan Mahbubul Haq, dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan juga Meghnad Desai dari London School of Economics pada tahun 1990. Nah, unsur dasar dari IPM ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama ada usia harapan hidup, yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada standar hidup layak. Jadi usia harapan hidup ini merupakan cerminan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk bertahan hidup. Ini misalnya indikator harapan hidup ini misalnya angka kematian bayi, kemudian penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun, persentase penduduk dengan keluhan kesehatan, rata-rata lama sakit, persentase penduduk yang sakit, persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri, persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis, persentase balita kurang gizi, persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih, kemudian persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah, persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan, serta persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi. Ini adalah usia harapan hidup ya, indikator harapan hidupnya. Selanjutnya adalah faktor pengetahuan atau tingkat pendidikan. Jadi pengetahuan atau tingkat pendidikan ini diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia ya. Jadi ini misalnya indikatornya misalnya angka melek huruf atau bisa baca tulisnya itu berapa, kemudian rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah standar hidup layak. Jadi standar hidup layak ini bisa dilihat dari beberapa indikator, misalnya jumlah yang bekerja ada berapa orang, yang nganggur ada berapa, kemudian jumlah dan persentase penduduk miskinnya berapa, penghasilan daerahnya per kapitanya itu berapa, seperti itu. IPM sendiri ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara itu bisa disebut sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Di sini rumusannya bisa dilihat bahwa sepertiga dikali dengan A ditambah B ditambah C, di mana A adalah indeks harapan hidup, kemudian B adalah indeks pendidikan atau pengetahuannya, dan C indeks hidup layaknya. Nah, data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional itu memperlihatkan bahwa kemajuan di sini ada kemajuan yang kuat ya dari setiap indikator indeks pembangunan manusia dalam 40 tahun terakhir.
Dan Indonesia ini termasuk dari 10 negara yang selama 40 terakhir ini mengalami peningkatan secara berkesinambungan atau peningkatan secara terus-menerus, baik dari sisi pendapatan maupun indikator indeks pembangunan manusianya. Ini bisa dilihat di tabel IPM provinsi halaman 155 sampai 156. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Bingung. Dia berarti bingung biasanya. Aduh. Ini kayaknya sudah pada capek. Ini biar namanya. Mungkin banyak kerjaan. Iya, nggak apa-apa. Jadi gimana ya ini rangkumannya? Ya, jadi saya rangkum pertemuan malam ini dan juga yang kemarin. Rangkumannya adalah seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya ini sangat besar ya. Jadi pada sensus tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 237.641,326 jiwa. Dan hal ini uh, besarnya penduduk Indonesia ini tidak lepas dari pertumbuhan penduduk Indonesia yang juga besar, sekitar 1,49% per tahun. Nah, dinamika penduduk Indonesia sendiri ini meliputi persebaran dan pertumbuhan penduduk, kemudian dari komposisi penduduk serta migrasi penduduk. Ya, dari tiga hal tersebut ini pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penduduk. Bangsa Indonesia sendiri ini mengalami masalah terutama dalam hal persebaran penduduk dan pertumbuhan penduduk, di mana pada beberapa daerah ada daerah yang sangat padat penduduknya, di beberapa daerah yang lain jarang penduduknya. Kemudian juga pertumbuhan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduknya ini juga sangat tinggi, terutama masyarakat yang hidup di Pulau Jawa ya. Pada akhirnya hal-hal ini akan berpengaruh terhadap masalah sosial masyarakat, misalnya kemiskinan atau kejahatan. Selain itu juga masalah tidak banyaknya pengangguran, kemudian juga tidak banyak sumber lapangan pekerjaan kayak gitu. Dan hal ini juga akan berpengaruh pada tingkat pendidikan, kesehatan, serta pendapatan masyarakatnya. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa kualitas suatu masyarakat itu bisa dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan atau penghasilan suatu masyarakat. Nah, semakin sedikit jumlah penduduk yang buta huruf, itu kan berarti kondisi pendidikan di suatu negara semakin baik. Selain itu, kesehatan penduduk itu juga bisa dilihat dari angka harapan hidup bangsa Indonesia, dan kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari pendapatan kasar penduduk per tahun. Nah, kualitas penduduk ini pada akhirnya mempunyai hubungannya erat dengan proses pergerakan nasional, di mana akar dari pergerakan nasional ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang pada akhirnya mempunyai kesadaran
persatuan dan rasa saling memiliki yang dikarenakan oleh peningkatan kualitas dalam bidang pendidikannya, khususnya akibat politik etis atau politik balas budi pada pada awal abad ke-20, di mana di sana terdapat banyak mahasiswa yang kemudian mempunyai pola pikir dan strategi perjuangan untuk bagaimana caranya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 ada Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak perjuangan pergerakan nasional bangsa Indonesia, di mana waktu awalnya itu corak perjuangan bangsa Indonesia bersifat lokal atau kedaerahan menjadi nasional. Dari yang awalnya tradisional menjadi modern, dari yang awalnya hanya dengan menggunakan senjata, pada akhirnya dengan berbagai cara, misalnya dari gak cuma mengangkat senjata tapi juga mulai dari menulis artikel, kemudian juga mulai dari pendidikan dan lain sebagainya, organisasi sosial, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, sehingga pada akhirnya kemerdekaan Indonesia berhasil diraih dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ya, selesai. Berarti minggu depan tinggal UAS. Sudah siap? Ini bab 2 udah selesai. Iya. Berarti nggak ada PR. Ini aja belajar buat persiapan UAS. Jadi minggu depan tanggal 25 ini maunya kita UAS PKN dulu apa UAS IPS dulu atau gimana? Iya, untuk bab ini hampir sama sih, soalnya kita bahasnya tentang konstitusi, kemudian juga perjuangan Indonesia. Oke. Iya, iya, benar sekali. Iya, iya, iya. Berarti gini aja, minggu depan kita UAS-nya IPS dulu aja. Jadi cuman, iya, cuman tema 2 aja ya IPS ini. Kebanyakan ini sih, ada sejarah, kebanyakan sejarah, ekonominya dikit banget. Iya, iya, iya. Dipersiapkan aja. Nanti soalnya 25 soal pilihan ganda. Terus saya nggak tahu sih apa nanti bakal minggu depannya lagi atau kita nyari hari dimana bisanya buat UAS PKN. Jadi nanti saya harapkan nanti semuanya masuk aja ya, untuk minggu depan masuk buat UAS. Latihan soal. Iya. hmm. Tapi yang lain kira-kira UAS-nya kapan? hmm. hmm. Latihannya latihan sendiri aja nggak apa-apa, UAS aja. Biar cepet selesai. Mm, 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 mm. Daripada nanti bareng-bareng UAS-nya kan bingung. Udah. Jadi mm, mm, mm. Ya, jadi berarti UAS-nya minggu depan IPS. Ya, IPS aja. Ya nggak apa-apa. Udah gitu aja sih.